Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sukma Diarti Psikolog. Semoga teman-teman mendapatkan banyak inspirasi dan kebaikan di dalamnya. Saya adalah seorang psikolog dan juga konsultan keluarga dengan senang hati membantu, menginspirasi teman-teman untuk semakin bahagia, harmonis bersama keluarga tercinta. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas tentang hadiah terbaik yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Tahukah teman-teman apakah hadiah terbaik itu? Apakah berupa mainan, pendidikan, atau apa? Menurut teman-teman, parents, para orang tua, apa kira-kira hadiah terbaik yang bisa diberikan kepada anak-anak? Atau apa sih hadiah yang paling diinginkan oleh anak-anak kita yang bisa membuat mereka bahagia, sehat mental, sukses, dan menjadi anak yang berbakti serta menyejukkan hati? Ya, tahukah teman-teman, para orang tua, ayah bunda sekalian, ya, bahwa hadiah terbaik yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah memiliki kualitas pernikahan yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Hadiah terbaik yang bisa diberikan oleh orang tua, ayah maupun bunda kepada anak-anak generasi keturunannya adalah kualitas hubungan, kualitas relasi, kualitas pernikahan yang bahagia. Ya, jadi anak-anak akan sangat senang sekali, bahagia, damai hatinya, bisa teroptimalkan potensinya ketika yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan dari kehidupan pernikahan orang tuanya dalam kebahagiaan, harmonis, rukun, saling cinta, saling menyayangi. Itu merupakan hadiah terbaik buat anak-anak. Karena ketika mereka menyaksikan orang tuanya saling menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi, harmonis, itu membuat mereka juga merasa dicintai, merasa aman, merasa damai, merasa bahagia dan tenang ada di rumah. Ya, sebaliknya pun begitu. Ya, dalam sebuah penelitian ataupun survei didapatkan, ya, ketika ditanya pada anak-anak apa sih hal yang paling menakutkan atau hal yang paling ditakutkan oleh anak-anak kepada orang tuanya, ya, prediksi kita tentu saja anak-anak merasa takut kalau dimarahi orang tuanya, mungkin takut kalau uang jajannya dikurangi, atau takut kalau mainannya, ya, HP-nya diambil. Itu prediksi-prediksi kita sebagai orang tua. Tetapi ternyata hasil dari penelitian tersebut, survei tersebut adalah hal yang paling ditakutkan oleh anak-anak adalah ketika melihat orang tuanya bertengkar, ketika orang tuanya berpisah. Itu adalah hal yang paling menyakitkan, paling ditakutkan oleh anak-anak. Ya, sehingga kita mendapatkan hasil ya bahwa yang bisa juga membuat anak-anak paling aman, paling tenang, paling bahagia adalah ketika dia menyaksikan orang tuanya harmonis, rukun, saling menyayangi, saling mengasihi satu sama lain. Ya, di ruang konseling, ya, sebagai konselor keluarga, saya mendapati banyak sekali ya cerita-cerita tentang kondisi anak-anak dari klien-klien saya yang tidak baik-baik saja kondisinya. Apakah itu melakukan kenakalan di sekolah atau mengalami kondisi kejiwaan yang tidak baik-baik saja anaknya, atau dari segi kesehatan anaknya mengalami banyak gangguan, ya. Termasuk juga tentu saja dalam relasi ke orang tua, anaknya membantah ataupun tidak dekat secara emosional pada orang tuanya. Kenapa? Karena dari klien-klien saya sendiri hubungannya tidak baik-baik saja. Ya, hubungan mereka selama ini ya tidak baik-baik saja sebagai suami istri, sering bertengkar, ya, berkata kasar, bernada tinggi, ya, atau bahkan sampai melakukan kekerasan fisik satu sama lain. Ya, memang bukan anak yang dimarahi, bukan anaknya yang dipukulin, bukan anaknya yang diteriakin, tetapi ketika anak mendengar, ketika anak melihat, ketika anak merasakan ketidaknyamanan dari apa yang dia saksikan dari hubungan orang tuanya yang tidak harmonis, anak terluka, anak tertekan, anak merasa tidak baik-baik saja, dia merasa takut, orang tuanya bertengkar, takut orang tuanya berpisah, sedih dengan kondisi yang ada di rumah tangga orang tuanya, sedih menyaksikan papanya menyakiti ibunya atau ibunya menyakiti atau meremehkan papanya.
Ya, anak merasa bingung, pengen menolong, pengen membantu, tapi kok nggak berdaya. Sudah mengingatkan papa mama jangan bertengkar, tapi tidak didengarkan. Anak semakin bingung, merasa bersalah, merasa tidak berdaya. Inilah yang akan menimbulkan benih-benih luka, inner child di dalam diri anak-anak kita. Yang nantinya bisa menjadi pola yang turun-temurun. Gitu ya. Mungkin teman-teman yang mengalami kondisi yang sama dalam pernikahannya juga pernah mengalami kondisi serupa dalam pernikahan orang tuanya. Sehingga tanpa sadar mengulang pola yang sama di kehidupannya saat ini kepada pasangan. Dan begitupun anak kita, ya, anak-anak ini ketika menyaksikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga orang tuanya, masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, dan ketika nanti dia menjalin relasi atau menjalin kehidupan rumah tangga juga tanpa sadar mengulang pola yang sama. Ya, jadi kalau kita ingin memiliki anak-anak yang soleh, menyejukkan hati, punya kehidupan dan masa depan yang lebih baik ke depan, begitupun dengan cucu, keturunan berikutnya, maka semua itu bisa dimulai dari memperbaiki rumah tangga kita, memperbaiki kualitas hubungan relasi kita dengan pasangan saat ini. Ya, ketika kita bisa memiliki hati yang damai, terbebas dari luka batin, terbebas dari kemarahan, ya, ekspektasi yang berlebihan kepada pasangan, ya, gantungkan ekspektasi kita kepada Allah semata sehingga kita tidak mudah kecewa gitu dengan keterbatasan pasangan kita. Berlatih untuk saling memaafkan dan melepaskan semua kekecewaan, ketakutan ataupun rasa sakit hati yang pernah dirasakan kepada pasangan sehingga kita dalam berinteraksi bisa penuh cinta, penuh kasih sayang. Ya, kalau teman-teman menyadari selama ini hubungannya tidak baik-baik saja, ya, banyak hal yang dipendam, banyak hal yang mengganjal di hatinya, sehingga membuat kualitas relasinya dengan pasangan kurang harmonis, segeralah ya untuk menyadari itu dan berdamai serta melepaskan ya luka-luka batinnya agar teman-teman bisa menghadirkan kembali cinta kasih sayang dan keharmonisan itu dalam rumah tangga sehingga anak-anak pun bisa mengalami perbaikan ya, memiliki kualitas emosi yang juga semakin stabil dan semakin baik semuanya. Teman-teman, bila selama ini merasa kesulitan untuk melakukan pemulihan atau perbaikan secara pribadi, teman-teman bisa ikut ya layanan konseling keluarga ataupun konseling pernikahan bersama saya ya secara online bisa ya ataupun secara offline. Nah, saya berdomisili di Semarang, teman-teman bisa mengikuti layanan konseling pernikahan bersama saya secara langsung untuk dibantu ya memulihkan luka-luka dalam pernikahannya sehingga teman-teman bisa memiliki kualitas pernikahan yang jauh lebih harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sehingga meninggalkan teladan yang baik juga bagi anak-anak ke depan. Insya Allah keluarganya semakin diberkahi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya kita perlu menyadari bahwa ya hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita adalah memiliki kualitas hubungan yang harmonis, bahagia, rukun, dan damai bersama pasangan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.